Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan untuk kontekstual reading pada hari ini. Kita masuk di Ibrani yang terakhir, yaitu Ibrani pasal yang ke-13. Silakan. Ibrani 13. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Kamu menjadi hamba uang, hanya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakannya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Terima kasih Bapak Saudara yang sudah mengajarkan. Kita masuk di Ibrani pasal 13. Surat Ibrani temanya tentang keutamaan Kristus. Jemaat Kristen Yahudi, ya ini dikhususkan kepada jemaat Kristen Yahudi, itu mereka mulai menurun ya, dalam artian malah kembali pada Musa, ya, padahal sudah ketemu Yesus, ya adalah anak Allah, ya. Ini keutamaan Kristus di sini sangat ditekankan. Nah,
masuk di Ibrani pasal 13. Jadi dalam dua bagian. Pengapiannya dari ayat pasal yang ke-11 sampai 13 tentang nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Jadi dari pasal 13 ayat 1 sampai 7, tidak akan sampai 25. Pada ayat 1 sampai 7 ini nasihat yang pertama adalah memelihara kasih persaudaraan. Di mana jemaat dinasihati, peliharalah kasih persaudaraan. Kita menemukan ada beberapa kata kasih ya, di dalam kitab bahasa Yunani, ada sekitar 5 ya. Ada kasih agape, ada kasih macam misalkan juga jelaskan sebagainya. Jadi ada eros, Philadelphia, agape, storge dan epitomia. Jadi kalau storge itu hubungan darah, epitomia itu kasih cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Jadi itu dilarang jelas ya, LGBT. Ada 3 yang kita akan bahas singkat tentang eros, itu karena nafsu, Philadelphia karena suka, agape karena mencintai. Kalau eros ini karena tertarik secara fisik, emosi dan fisik tergantung. Kalau yang Philadelphia ini karena suka, ya, suka, ada kecocokan di dalam pikiran, kemudian ini interdependen, ya, saling ya, mereka saling bukan karena ada kecocokan dalam pikiran. Bisa cowok dengan cowok, cowok dengan cowok, tidak masalah. Untuk yang agape ini konsepnya karena memang niatnya untuk perhatikan dan keinginan di sana, dan ini independen dan keputusan untuk mengasihi apapun bagaimanapun kondisi yang dikasih. Ada perubahan di sini. Kita kembali kepada Ibrani pasal 13. Ini menggunakan kasih persaudaraan, yaitu Philadelphia. Philadelphia yang di sini bukan berhenti di Philadelphia tentunya, karena di depan-depan sudah ada kasih agape. Jadi bagaimana membangun kasih persaudaraan, menjaga ya, di sini sebenarnya menjaga, memelihara kasih persaudaraan itu di atas kasih Kristus yang diharapkan. Kemudian yang kedua, bagaimana hidup jemaat ini menjadi berkat. Jadi dengan siapapun ini menjadi berkat, ambil tumpangan ya, orang-orang yang tidak dikenal pun ya, harus juga diperhatikan dengan baik. Jadi satu keluarga, satu nasihat agar mereka menolong orang-orang di sekitarnya. Kemudian menjaga keputusan menjadi nasihat di ayat yang keempat, yaitu menjaga keputusan pernikahan. Biasanya kalau yang diperintahkan di Alkitab itu sesuatu yang tidak dapat dilakukan, atau banyak orang yang melakukan sudah dilarang. Menjaga keputusan diharapkan agar apa? Adalah kami semua penuh hormat terhadap perkawinan, jangan mencemarkan tempat tidur. Satu catatan di sini, karena orang-orang sudah dan berzina tidak akan diakui oleh Allah. Selanjutnya tentang menjaga atau jangan menjadi hamba uang, ini menjadi satu nasihat karena berkait dengan persaudaraan tadi bisa rusak ya, karena uang itu yang memunculkan perkara. Sebaliknya dikatakan di sini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Berarti kita dibiarkan. Kalau Tuhan katakan sekali tidak dibiarkan dan tidak meninggalkan, Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, tentunya Dia akan menolong kita dalam sesuatunya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhanlah penolongku. Aku tidak takut ya, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tidak sudah keuangan yang menyebabkan orang takut, khawatir, was-was ke depan bagaimana. Tetapi Tuhan adalah penolongku. Ya, Tuhan Sang Penguasa adalah penolongku. Kalau kita waktu berdosa saja ditebus, apalagi setelah ditebus ya, tentunya kita akan diberikan dengan baik. Selanjutnya kita melihat bagaimana nasihatnya di ayat yang ke-7 adalah meneladani ya.
Bani pemimpin rohani, ingatlah akan pemimpin kamu ya, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contoh iman mereka. Ya, kita ketika lahir belajar kan belum punya banyak pengetahuan, dan selain belajar pengetahuan dari Alkitab, yang paling gampang adalah melihat real, nyata ya, pengalaman para pemimpin, orang-orang yang selama ini menjadi mentor-mentor rohani kita, bagaimana hidup mereka ya, itu bisa dicontoh dan dipraktikkan dengan baik. Kemudian kita masuk di ayat yang ke-8 ya. Katakan Yesus Kristus tetap sama, jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Itu nasihatnya, jangan kamu disesatkan ya dengan aturan makanan. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan karena melakukan jadi aturan-aturan yang bahkan dikatakan sini yang menyesatkan. Jangan disesatkan dengan aturan-aturan. Ini berarti kembali kepada pola lama ya, di hukum yang lama kan itu dengan aturan-aturan yang begitu rumit. Ini diingatkan di sini, ibarat kita sudah menggunakan digital, ya jangan kembali ke analog gitu ya. Ibarat kita sudah pakai komputer, jangan harus pakai bisa detik lagi. Jadi harus ikuti pola hidup yang baru, yaitu hidup di bawah kasih karunia, bukan hidup di bawah aturan-aturan masalah makanan-makanan yang seperti tadi. Sudah diingatkan di sini, tempat kita bukan di dunia, ya, tetapi di surga. Juga jangan serupa dengan dunia, jangan bingung mencari tempat di dunia, tetapi diingatkan nasihatnya bahwa tempat kita itu ada di kota yang akan datang, ya, yaitu di surga. Nasihatnya adalah ya, karena ada pengorbanan Kristus yang sudah tuntas, kita bisa melihat penebusan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu cukup ya, untuk menyelamatkan kita. Maka akan dihasilkan adalah persembahkan korban syukur, bibir yang memuliakan Tuhan, ya, si Tuhan dan seterusnya. Katakan apapun yang kamu lakukan itu di dalam nama Yesus. Apapun yang kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nasihatnya adalah jangan kamu lupa berbuat baik dan berikan Tuhan. Diingatkan di sini nasihatnya untuk memberi bantuan kepada orang lain. Mentaati para pemimpin, ayat 17-19, ada taatilah, tunduklah. Ada itu alasan yang menarik. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi sekarang kita bisa melihat para pemimpin rohani, orang-orang yang membantu kita bertumbuh, ya, dia senantiasa berjuang ya untuk pertumbuhan iman kita. Maka dinasihat di sini adalah taati mereka, ya, tunduklah pada mereka, ya, karena mereka lah yang sudah berjuang ya, bertanggung jawab atas hidup kita. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah yang dinasihat. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Ibrani pasal 13 ini? Ya, amanat teksnya adalah menjaga kasih persaudaraan, menjaga yang melihara kasih Philadelphia ya, di atas dasar kasih agape ya. Hidup menjadi dekat, aku berada, dia hidup meneladani dan mentaati rohani, serta hidup di dalam kasih karunia. Aplikasi, sudahkah saudara menjaga kasih persaudaraan selama ini? Jadi di sini aktif ya. Tadi kita bisa jelaskan bahwa ini menggunakan kata Philadelphia ini perintah terus-menerus dan tidak perlu dipertanyakan. Ya, jadi imperatif, present, aktif, verb. Ini artinya satu perintah yang terus-menerus dan tidak perlu dipertanyakan, yaitu untuk menjaga persaudaraan. Karena sudah hidup menjadi dekat di sekitar kita, yang momen Natal ini cukup menolong kita untuk kita menjadi tangan panjang kasih Kristus untuk dunia. Dunia tidak bisa melihat Yesus, tapi kita bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan Yesus. Jadi mereka di jabat-jabat mereka
Jika sudah meneladani dan mentaati pemimpin rohani, sudah membantu kita, apakah kita masih terus hidup di dalam kasih karunia, atau kita terjebak pada aturan-aturan yang lama lagi. Firman Tuhan ini memberikan kita inspirasi untuk hari ini. Yesus dalam memberkati. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini di ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bila pagi hari ini kita mau pujikan, mau bersyukur, kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita boleh melewati saat-saat sulit atau saat-saat sukacita bersama Tuhan, dan sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikut Yesus, mengiring Yesus, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita akan pujikan, pujian, hormat dan kuasa kami berikan kepadamu Tuhan. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada
Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh terus meneladani dan mentaati Tuhan, dan kita terus mengucap syukur untuk para pemimpin rohani. Mari kita mengucap syukur bersama. Bapa surgawi, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan Engkau memberikan anugerah. Kami mengucap syukur oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus hidup taat mengiring Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Biarlah Engkau terus menjaga hidup kami, untuk kami terus Tuhan makin melekat kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para pemimpin rohani yang sudah membimbing kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur supaya di hari-hari ini Tuhan, kami boleh mengaplikasikan kasih Kristus kepada saudara-saudara seiman kami maupun juga kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.